Pengen banget sih siapa di antara kita yang nggak kepengen untuk cari Tuhan bahkan menemukan Dia. Gimana aku beriman, gimana aku mengimanin. Kalau dia yang WL nih, wow hadirat Tuhan langsung but, naik kuat sekali. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Sesederhana itu kan. Mari kita melanjutkan kembali tentang perjalanan mencari Tuhan. Mazmur 53 ayat 3. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Ada banyak ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang mengajak saudara dan saya untuk mencari Tuhan. Contoh yang lain ada di dalam Mazmur pasal yang ke-105 ayat yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saudara, seperti yang saya pernah sampaikan bahwa banyak dari kita itu bingung ya. Ada kata-kata yang kita dapatkan baik dari hamba Tuhan maupun ketika kita konseling yang menurut saya kadang-kadang banyak dari kita itu bingung bagaimana mengaplikasikannya, bagaimana mempraktekannya. Salah satu contohnya adalah cari Tuhan. Pengen banget sih siapa di antara kita yang gak kepengen untuk cari Tuhan bahkan menemukan Dia. Tapi persoalannya bagaimana cari Tuhan. Karena kalau kita misalnya cari seseorang, kita ada fotonya, kita ada detail informasi mengenai dia, mungkin tinggi badan, beratnya, kemudian usianya, bahkan penampilannya seperti apa, pakai pakaian apa. Dengan berbagai ciri khas itu kita bisa temukan. Tetapi kalau cari Tuhan itu seperti apa? Anda bisa nggak membagikan kepada saya cirinya seperti apa? Oh, cirinya itu dia modelnya sabar. Gimana? Dia modelnya berwibawa. Bagaimana? Jadi bahkan banyak yang tanya tentang suara Tuhan. Bu, gimana kita tahu itu suara Tuhan atau tidak? Sulit kan Bapak Ibu? Karena kita nggak bisa membayangkan gini, suara Tuhan. Kalau mungkin kita bisa bilang, oh suaranya cempreng. Oh suaranya melengking, oh suaranya berat ngebas, oh suaranya alto. Nggak bisa kan, makanya sulit sekali. Kenapa? Karena sederhana, karena Tuhan itu nggak kita lihat secara fisik. Kita nggak bisa pegang Dia secara fisik. Itu yang membuat banyak dari saudara dan saya itu bingung. Gimana sih caranya cari Tuhan? Dalam perjalanan saya, pengalaman pribadi mencari Tuhan, saya jatuh bangun juga dan kadang-kadang banyak kebingungan juga, banyak keraguan. Tapi saya izinkan saya untuk membagikan satu ini di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Hal lain yang perlu kita punya nih pada waktu kita dalam perjalanan mencari Tuhan adalah Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, lagi-lagi ada ayat tentang mencari Tuhan. Hal yang lain yang kita perlu perlengkapin. Saya dalam serian sebelumnya, saya sempat cerita mengenai keberanian. Nah, hal berikutnya yang kita perlu miliki untuk kita bisa memperlengkapi perjalanan pengalaman kita untuk mencari Tuhan adalah sederhana, yaitu kata kedua adalah iman. Kenapa iman? Karena Tuhan tidak kita lihat secara fisik. Iman gimana Bu? Nah, lagi-lagi banyak yang tanya, iman kayak apa? Gimana aku beriman? Gimana aku mengimanin? Iman itu kan sesuatu yang abstrak, bukan fisik kan. Jadi bukan sesuatu fisik yang bisa dipegang. Jadi itu bingung gitu loh mendeskripsikan bagaimana menerapkan. Saudara, mungkin cara paling simpel Alkitab bilang begini, ayat 6 dari Ibrani 11.
Sebab barang siapa berpaling kepada Allah. Jadi barang siapa mulai melangkah, datang ke Tuhan, misalnya kita masuk kamar nih, kita mulai duduk, kita mulai berlutut. Ini langkah pertama, langkah yang harus kita punya adalah iman. Maksudnya gimana? Ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Ia harus percaya bahwa Allah itu ada. Jadi begini, ketika kita masuk kamar, kita duduk. Saudara, Anda harus percaya Tuhan ada di situ. Loh kok bisa, Bu? Yang membuat banyak dari anak-anak Tuhan sulit dalam proses pencarian Tuhan. Karena kita itu sampai akhirnya terkotak sendiri dan sebetulnya bukan Tuhan yang mengotakkan, tapi kita membatasi sendiri. Seperti misalnya gini, kayaknya Tuhan itu baru berkenan untuk ditemuin atau baru berkenan untuk datang kalau kita setelah melakukan 5 lagu. 3 lagu pujian, 2 lagu penyembahan. Dan nanti kalau nadanya fals, Tuhan dalam perjalanan di tengah-tengah dengar lagu kita fals, gak jadi ya, lalu dia balik pulang. Banyak dari kita tanpa sadar begitu. Makanya muncul kan perkataan-perkataan seperti ini. Wah, kalau dia yang WL nih, wah hadirat Tuhan langsung naik kuat sekali. Tapi kalau yang WLCB ini, waduh langsung jegelek. Tadi sudah naik, langsung jegelek. Berapa banyak kata-kata seperti itu. Bahkan yang lucu kadang-kadang gini, more. Ini sudah masuk nih, hadirat Tuhan sudah makin kuat. More, sedikit lagi dia mencapai puncak, sedikit lagi. Saudara, emangnya apaan itu? More, sedikit lagi. Tuhan lagi masuk nih, sudah mulai masuk nih, udah mulai masuk. Terus. Nggak jadi. Tiba-tiba suaranya fales. Nggak jadi. Kamu sih fales, kurang berdoa, kurang persiapan. WL-nya kurang benar-benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makanya di tengah-tengah langsung Tuhannya nggak jadi datang balik. Ini semua doktrin dari mana gitu kan? Ini semua paradigma dari siapa? Karena Alkitab tidak pernah loh menceritakan seperti itu, bahwa Tuhan itu baru datang setelah 5 lagu. Tuhan juga tidak pernah datang karena WL-nya diurapi atau enggak. Tuhan juga tidak pernah datang karena alat musik. Itu sebabnya kita seringkali kesulitan. Karena saudara dan saya tanpa disadari kita yang batasin Tuhan. Menurut Ibrani sederhana loh. Kalau kita mau ketemu Tuhan, mau cari Tuhan dan ketemu Tuhan, simple. Percaya Tuhan ada. Ketika dulu pemahaman saya salah, saya seringkali mengalami kesulitan di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga akhirnya karena banyak kendala-kendala ini, yang tidak ada musiknya lah, yang musiknya jelek lah, yang nadanya sumbang lah, yang mimpin kurang pas lah, kurang pengurapan. Sehingga akhirnya banyak penghalang-penghalang, sehingga akhirnya makin lama saya merasakan makin kering dengan Tuhan. Karena saya nunggu kapan ada musik yang betul-betul bisa bikin saya nangis, bisa bikin saya sampai bulu kuduk berdiri, bisa betul-betul bikin saya sampai tidak tahan, sampai bersujud-sujud, tersungkur-tersungkur. Kita batasin semua itu. Jadi kalau saya tidak tersungkur, saya tidak sampai nangis, saya merasa bahwa Tuhan itu belum datang. Dan kalau saya merasa belum krenyeng-krenyeng, belum merinding, saya merasa belum ada Tuhan. Saudara, Alkitab bilang begini, kita harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Sesederhana itu kan. Kenapa saya bilang pada waktu kita masuk kamar, kita duduk nih, Tuhan, baru ngomong nih, Tuhan, bahkan belum ngomong, Tuhan sudah ada. Kok begitu, Bu? Bahkan nih bahasa kasarnya gini, bahkan ketika saudara di mobil, ketika saudara di pasar, ketika saudara ada duduk di kafe, di mall, ketika saudara ada bahkan di kamar mandi, saudara, Tuhan sudah ada di situ. Loh kok gitu? Karena firman Tuhan bilang begini, Tuhan diberi nama Immanuel.
Anda tahu artinya Immanuel? Tuhan diam di dalam kita. Tuhan diam di dalam saudara dan saya. Ya kalau diam, ya berarti diam. Beda sama perjanjian lama. Memang tidak seperti perjanjian baru. Di perjanjian baru dia Immanuel. Tuhan Maha Hadir. Jadi artinya saudara bahkan belum nyanyi, Tuhan ada. Tuhan sudah datang di situ. Saudara belum, bahkan ceritanya gini, belum masuk kamar pun dia ada di situ. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan saudara. Jadi intinya bukan soal tempatnya. Dan intinya bukan soal alat musik atau alat-alat pemancing yang lain. Emangnya Tuhan ikan pakai dipancing-pancing, saudara? Jadi saudara merasa seringkali butuh umpan tertentu gitu loh untuk menemui Tuhan. Mungkin umpan pemberian, umpan perpuluhan, mungkin umpan berupa doa puasa. Tuhan itu baru datang setelah saya puasa masuk ke hari ke-10. Enggak lagi, Tuhan itu ada bersama dengan saudara, mau puasa enggak puasa, belum puasa pun Tuhan sudah hadir. Masalahnya kita cuma perlu percaya. Sehingga sejak saya mengerti ini, saya enggak ngalamin kesulitan untuk menghampiri Tuhan di mana saja. Bahkan di tengah keramaian, bahkan di dalam keadaan enggak ada musik. Bahkan di tengah diem-dieman, gak ada suara apa-apa, gak ada pancingan apa-apa. Saya duduk, saya bahkan memejamkan mata, saya percaya Tuhan ada di situ. Sehingga saya langsung ngomong aja, "Pa, Rutini kok kangen ya sama Papa. Rutini kangen banget." Cuman ngomong seperti itu, tanpa terasa air mata mengalir. "Pa, I love you so much." Nangis. Bukan karena kata-kata I love you so much, tapi karena saya percaya dia ada di situ. Tuhan ada bersama saya dan dia dengar hati saya. Dia tahu hati saya. Dia tahu tangisan saya. Itu yang membuat saya bisa mengalami hadirat Tuhan dimanapun dan kapanpun. Gak perlu nunggu pemimpin pujian, gak perlu menunggu alat musik. Tidak perlu menunggu umpan-umpan apapun. Tidak perlu menunggu sogokan apapun, saudara. Di dalam Injil Yohanes, waktu Tuhan berbicara tentang Roh Kudus, dalam Yohanes pasal yang 14, Tuhan juga bercerita bahwa ketika Tuhan memberikan Roh Kudus kepada saudara dan saya, "Aku menyertai kamu sampai selama-lamanya, dan aku diam di dalam kamu." Jadi saudara, pada waktu kita mau mencari Tuhan, kita harus melangkah dengan yang namanya iman. Jadi percaya Tuhan ada. Percaya Tuhan ada di dekat kita. Percaya bahwa dia dengar apa yang kita bicarakan. Bahkan percaya dia ngerti betul apa yang kita rasakan sebelum kita mampu mengucapkannya. Karena itu yuk kita menghampiri Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu ada di dekat kita. Dia Tuhan Immanuel yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya karena Tuhan selalu tinggal di dalam kita.